Selamat datang di podcast Orang Kita. Kali ini cukup unik. Saya di podcast Orang Kita di studio ini kehadiran seorang anggota dewan dari Mempawah, sebuah kabupaten di Kalimantan Barat. Beliau adalah putra Nusa Tenggara Timur, putra dari Timor, dari suku Dawan, dari wilayah Amarasi di Kabupaten Kupang. Beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mempawah. Nama lengkap saya Imang Lewi Cornelis Bureni. Bisa diceritakan mengapa orang Timor, orang Kupang bisa menjadi anggota dewan, bahkan ketua komisi di Mempawah, Kalimantan Barat? Ya, berbicara tentang perjalanan politik memang sangat panjang. Tapi satu hal yang pasti itu memang ketika saya berada di Kalimantan Barat, saya memulai dari nol. Ketika berada di lingkungan masyarakat Dayak yang notabene-nya memang tertinggal, sehingga memang kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan, dan pada akhirnya kita bisa mencarikan solusi terbaik untuk penyelesaian problematika di daerah yang sangat tertinggal. Saya berada di satu kecamatan yang namanya Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, tepatnya di Desa Bumbun. Tahun 2005 saya masuk di desa itu, di daerah itu, dan yang tamat SMA itu bisa dihitung jumlahnya. Kenapa mereka tidak banyak yang tidak tamat SMA? Karena akses untuk menuju ke tempat untuk pendidikan sekolah SMA itu sangat jauh. Dan mereka rata-rata tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, saya masuk di daerah itu dengan misi pertama itu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Dan selain kita melayani, membangun dari sisi kerohanian, kita berusaha untuk mencarikan solusi untuk penyelesaian masalah tentang dunia pendidikan. Sehingga yang tamat SMP, saya harus bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sekitar Kabupaten Mempawah untuk mendaftarkan anak-anak yang rindu untuk melanjutkan pendidikan. Nah, di samping itu saya mengurus mereka untuk sekolah, anak-anak yang tamat SMP untuk melanjutkan ke SMA. Saya juga membantu masyarakat untuk berkaitan dengan sakit. Karena pada zaman itu, pada tahun 2005 itu, akses untuk menuju ke rumah sakit itu juga sangat sulit. Jadi rata-rata orang di sana itu kalau sakit itu hanya tahunya berdukun dan berdukun. Nah, saya berkata, rumah sakit disediakan pemerintah. Mereka ingin ke rumah sakit, tapi mereka sendiri tidak tahu mau ke rumah sakit itu dengan siapa, pakai apa gitu. Nah, saya yang harus memfasilitasi, saya yang hantar ke rumah sakit, nah seperti itu. Nah, pada tahun 2013 masyarakat itu justru pada waktu pemilihan kepala desa. Yeah. Jadi masyarakat datang, Bapak Pendeta sudah mengurus kami. Yeah. Sekarang Bapak Pendeta harus jadi kepala desa. Sehingga akhirnya tahun 2013 pemilihan kepala desa, puji Tuhan memang kita menang. Malah diinginkan oleh warga. Diinginkan oleh warga. Okay. Nah, setelah kita menang kepala desa, ricu. 2013 itu. 2013 ricu. Jadi ricunya kenapa? Ricunya karena yang bertarung rival saya itu adalah orang setempat. Dia kalah. Sehingga masyarakat itu yang pro kepada rival ini mengatakan kami tidak mau jadi memiliki kepala desa pendatang. Nah, akhirnya situasi itu runyam sehingga tidak ada solusi yang dilakukan secepat itu. Nah, berjalannya waktu akhirnya tahun 2014 saya dilantik jadi kepala desa. 2014. Ketika jadi kepala desa, saya hanya sampaikan kepada masyarakat kalau saya tidak mampu membangun desa, ya saya mengundurkan diri. Nah, tahun 2017 saya ke DPR RI ngajukan PLN karena waktu itu belum ada listrik sama sekali. Di desa tersebut tidak ada listrik. Berarti bagusan di daerah timur dong, di NTT. Sangat baik, sangat bagus. Jadi 2017 saya ngajukan, 2018 dijawab. Sehingga desa itu yang dulunya gelap gulita pada malam, sekarang sudah terang luar biasa. Dan pada waktu itu saya berjanji bahwa hanya kepala desanya cuma satu periode saja.
Oke. Seperti itu. Sehingga ketika sudah mendekati masa jabatan saya, masyarakat datang tanya, Pak, Bapak janji hanya 1 periode. Setelah ini Bapak kemana? Saya bilang setelah ini saya istirahat saja gitu kan. Masyarakat bilang tidak. Gini saja Bapak berhenti kepala desa, Bapak calon dewan. Wow, jadi yang menginginkan jadi anggota itu malah masyarakat. Iya, yang menginginkan warga desa jadi anggota dewan itu adalah masyarakat. Sehingga pada waktu itu sisa jabatan kepala desa itu tinggal 1 tahun. Iya, karena 6 tahun ya kepala desa. 6 tahun. Tapi karena inisiatif itu seperti itu dari masyarakat, saya mengundurkan diri dari kepala desa. Mencalonkan diri dari sebagai anggota DPRD, dan puji Tuhan itu kita menang. Di 2019. Satu-satunya di Kecamatan Sadaniang yang menang dewan itu saya. Malah orang dari luar Sadaniang. Dari luar Sadaniang. Ya. Wow, menarik. Apa kuncinya Bapak memenangkan hati masyarakat tersebut? Ya, kuncinya pertama itu sebenarnya kedekatan dengan masyarakat. Kita hadir untuk masyarakat, apapun keadaan situasi masyarakat, kita juga ambil tahu. Ketika dia sakit, kita juga sakit. Ketika dia senang, kita juga senang. Jadi kita serasa seperti itu. Sehingga masyarakat pada waktu itu ya dalam pemilihan kontestasi itu ya puji Tuhan memang saya mendapatkan 1.800 lebih. Wih, keren. Itu padahal kalau Bapak di Kupang belum tentu Bapak jadi anggota dewan ya. Jadi dewan belum tentu. Itu memang rencana Tuhan ya. Wah, saya tidak pernah membayangkan rencana Tuhan itu seperti itu. Tidak pernah membayangkan. Tapi yang kita yakini kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutup jalan itu. Berarti bisa diceritakan sedikit Bapak dari Kupang itu di wilayah mana Bapak? Di Kupang ya Bapak? Saya di Kupang itu, saya di Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi Selatan. Amarasi Selatan, tepatnya di Desa Deterayan. Bapak mama saya dari sana, asli dari Deterayan. Dan ya saya merantau tahun 2005 itu dan sampai hari ini saya tetap berdomisili atau tinggal di Kabupaten Mempawah. Di sekolah tinggi teologinya itu di mana? Saya sekolah tinggi teologianya itu pertama itu Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan. Di Pontianak. Di Pontianak. Itu jurusan teologia. Setelah itu saya ngambil sarjana pendidikan Kristen. Itu di Sekolah Tinggi Teologi Eklesia di Pontianak juga. Berarti Bapak 2 gelar ya? 2 gelar. SPD dan STH. SPDK dengan STH. SPDK, sarjana pendidikan Kristen. Iya, siap. Oke, menarik. Sudah berapa orang putra Bapak? Saya puji Tuhan dikaruniai 3 anak, 2 orang putra dan 1 orang cewek. Istri dapat orang Kalimantan kah? Atau? Istri orang Dayak. Oh, keren. Itu kekuatan juga tuh. Iya, sangat-sangat. Dan saya sangat berhutang budi dengan orang Dayak. Karena orang Dayak itu sangat luar biasa. Mereka sangat menghargai perbedaan. Dan ketika mereka tahu kita itu sudah melakukan yang terbaik bagi mereka, mereka siap berkorban apa saja, asalkan kita benar, asalkan kita berada di jalur yang tepat. Ya. Jadi Bapak ini untuk running lagi untuk periode kedua di DPRD. Siap. Puji Tuhan memang saat ini saya sudah mempersiapkan diri dan sudah masuk masa kampanye. Mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota DPRD di Kabupaten Mempawah dari Partai Demokrat dan nomor urut 1 kita. Woi, kalau nomor urut 1 nih nomor jadi nih. Siap. Ya. Apa kira-kira harapan Bapak untuk anak-anak muda kita nih? Artinya kan cukup banyak warga kita NTT yang kadang-kadang tidak berani merantau. Kalaupun merantau, mereka cenderung merantau ke Malaysia, ke luar negeri yang justru kadang-kadang membahayakan. Ada praktik human trafficking, perdagangan orang. Padahal merantau di dalam negeri seperti Bapak dan sukses. Bagaimana komentar Bapak? Kepada anak-anak muda NTT, dimanapun berada, intinya sebagai anak muda NTT, yang pertama adalah bahwa ketika berada di daerah sendiri di NTT atau di luar daerah, jadilah yang terbaik. Jangan berusaha untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat. Tuhan bisa buat kita lebih baik kalau kita memang berada di jalan yang tepat. Ya, Tuhan bisa membuat kita sukses kalau kita berada di jalan yang memang yang tepat. Jangan nyimpang kanan atau nyimpang kiri lah.
ikutin jalan itulah. Jadi hidup benar dulu ya. Hidup benar dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah ya. Dan yang lain akan ditambahkan bagimu. Yang lain akan ditambahkan saja. Siap, ya. Keren. Jadi anak muda NTT, saya senang sekali selaku host podcast Orang Kita hari ini, dalam kapasitas saya sebagai tim di Kementerian Kominfo menerima tamu dari anggota DPRD Mempawah. Untuk pertama kali saya mendengar nama Kabupaten Mempawah, dan baik sekali ternyata salah satu dari 3 tamu saya hari ini adalah Bapak Pendeta yang ternyata dari Amarasi, dari Kupang, yang telah menjadi hamba Tuhan di Kabupaten Mempawah dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak 2005 ya. Menjadi anggota dewan dari tahun 2019. Maksudnya hamba Tuhannya di sana? Hamba Tuhannya dari tahun 2005. 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang. Melayani di gereja apa boleh tahu? Saya melayani di gereja Misi Kristus Sedunia, GMKS. GMKS. Di kecamatan dari di Kalimantan Barat, di kecamatan itu, di desa itu. Tapi dalam struktural itu saya sebagai wakil ketua 1 di dalam kepengurusan sinode. Oke, untuk wilayah Kalimantan Barat. Di seluruh Indonesia. Wow, berarti saya tidak salah orang nih bertemu nih. Ini toko besar kita nih untuk di gereja. Itu masuk dalam sinode gereja GMKS. Ya. Oke, Bapak wakil ketuanya. Saya wakil ketua 1. Wakil ketua 1. GMKS itu cenderung ada di mana dia posisinya? Dia seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri juga sudah. Oke. Di Kupang ada? Di Kupang kayaknya belum ada. Ya. Berarti dia banyakkan di Kalimantan. Tapi ada di Kupang itu ada hamba Tuhannya sudah ada di sana. Dia sedang melakukan perintisan untuk mulai. Siap. Closing statement Bapak, berkaitan dengan anak-anak muda kita sekali lagi yang karena literasi politiknya kurang. Masa mereka kadang-kadang bertanya mengapa anggota dewan tidak ada masa batasan pengabdiannya. Artinya kan mereka kurang memahami ilmu politik, ilmu hukum, yang kemudian kadang-kadang mereka dalam bersikap, bertutur kata dan lain-lain, kadang-kadang bukan kadang-kadang di media sosial lu mereka nyebarin hoax, ujaran kebencian yang kemudian berdasarkan undang-undang itu mereka akhirnya kena pasal. Itu apa kira-kira harapan Bapak Pendeta sebagai anak Tuhan, sebagai anggota dewan terhadap pemuda NTT? Politik itu sebenarnya asik. Politik itu seni. Jadi memang seni untuk bisa mencari solusi dalam pemecahan masalah. Tetapi tidak jarang memang politik itu dipandang juga sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek. Sehingga saya selalu berkata, kalau memang kita berkata politik itu jelek, maka kirimlah orang baik. Jangan kirim orang jelek. Kalau kirim orang jelek, maka akan lebih jelek lagi. Tapi kirimlah orang baik, supaya yang jelek itu dirubah menjadi yang baik. Itu sesuatu yang perlu dilakukan. Nah, politik ini berkaitan dengan legislatif ini kan memang kita berada sebagai politikus, diatur dalam aturan yang memang masa jabatannya dalam kurun waktu itu 5 tahun. Kalau eksekutif ya dalam batasan usia. Betul. Sehingga batasan berkarya kalau untuk legislatif itu sebenarnya tidak dibatasi. Betul. Jadi selagi kita masih mampu, selagi kita masih punya keinginan untuk berkarya di bidang politik, ya jangan takut untuk melangkah, Yang penting masyarakatnya masih suka dan masih memilih kita. Siap. Setiap 5 tahun. Siap. Setiap kali kita berada dalam politik itu, maka yakinkan masyarakat bahwa ini tidak selamanya kita berada di sana. Tetapi ketika berada di sana, maka dekatkan dirilah kepada masyarakat, sehingga dalam rol waktu yang sudah berjalan nanti, tiba nanti pemilihan, kita bisa lagi berkontestasi. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Pendeta. Semoga lancar menjadi hamba Tuhan di sana, menjadi anggota dewan, menyampaikan aspirasi dan menjadi kebanggaan Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat. Demikian percakapan saya, podcast Orang Kita dengan seorang anggota dewan dan hamba Tuhan di Kabupaten Mempawah, putra dari Amarasi, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Demikian, salam manis untuk Purba Mora tercinta.